Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu pembawa acara atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, Rafita, perwakilan dari kelompok Cempaka Tercinta, untuk menyampaikan kultum di malam yang penuh barokah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'amana bini'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul kiram, para alim ulama, para masyayikh, romo kiai, ibu nyai, asatiz wa ustazat, mujahid wa mujahidah, sesepuh, bini sepuh, bapak, ibu, pendiri, pembimbing, majelis ta'lim Iwamid on air, nafa'anallahu bihim wa bi'ulumihim fid darain, rahimakumullah. Wabil khusus Al-Ustadz Mufadil yang senantiasa kami harapkan ziyadah ilmu dan barokah doanya, rahimakumullah. Wabil khusus Al-Ustadz Mufadil yang senantiasa kami harapkan ziyadah ilmu dan barokah doanya, rahimakumullah. Yang saya hormati Ibu Isna Hidayati dan Ibu Wityari sebagai Ketua dan Wakil Ketua Umum Majelis Ta'lim Iwamid on Air beserta jajaran pengurus harian Majelis Ta'lim Iwamid on Air Kabinet Bitri yang selalu gigih berjuang dalam mendakwahkan agama Islam di negeri Formosa. Semoga beliau semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Tak lupa seluruh jamaah, santri putra, santri putri, sahabat seperjuangan yang saya sayangi dan saya cintai karena Allah dimanapun berada dan apapun aktivitasnya, rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, nikmat, taufik, hidayah, inayahnya, sehingga pada malam hari ini kita masih dapat berkumpul di majelis ilmu, yaitu Majelis Ta'lim Iwamid on Air. Mari rasa syukur kita ucapkan bentuk tahmid sempurna. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dan tak lupa mari kita sanjungkan sholawat kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Semoga senantiasa mendapatkan syafaat baik di dunia hingga di yaumul akhir. Amin ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah, calon penghuni surga. Baiklah, malam hari ini saya akan belajar menyampaikan kultum dengan tema semua hanya titipan Allah. Hakikatnya tidak ada yang disebut kehilangan. Kenapa? Karena semua yang ada di dalam diri kita hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak akan pernah menyebut kehilangan kalau kita tahu bahwa semua yang ada di kita adalah titipan. Jadi sebenarnya tidak ada yang kita miliki, yang ada adalah kita dititipi. Jadi kalau dititipi itu diambil lagi oleh pemiliknya, namanya kehilangan atau bukan?
Tentu saja bukan ya Bapak Ibu jamaah. Kalau kita tidak ingin merasa kehilangan, maka jangan pernah merasa memiliki. Karena semua yang dimiliki oleh manusia hanyalah titipan. Jika tidak ingin merasa kehilangan, maka jangan merasa memiliki. Hakikatnya memang tidak ada yang kita punya, semua hanya titipan, bukan hilang. Tapi Allah mengganti dengan yang lebih baik dan lebih indah. Allah menanamkan rasa memiliki kepada manusia atau manusia diberi rasa memiliki oleh Allah, namun sifatnya terbatas dan semu. Hanya majazi, bukan asli. Semua yang dimiliki manusia hanyalah barang titipan Tuhan, baik berupa barang primer, sekunder maupun tersier. Seperti rumah, tanah, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Bahkan jasad dan ruh kita sendiri bukan milik kita. Kesemuanya milik Allah. Dan Allah memiliki hak untuk mengambil barang titipannya kapanpun ia menghendaki. Allah sangat gampang untuk menarik miliknya kembali. Dengan didatangkan banjir, longsor, tsunami, kebakaran, kemarau, dan sebagainya. Tidak perlu jauh dengan barang yang dimiliki. Kata memiliki saja sejatinya milik Allah yang dititipkan untuk kemaslahatan manusia. Ketika manusia dititipi segala sesuatu oleh Allah, sikap yang harus diambil oleh manusia yakni mengedepankan rasa bersyukur, menjaga dengan amanah dan digunakan untuk hal-hal yang baik, bukan untuk maksiat. Ketika dititipi akal yang sehat oleh Allah, jangan sampai amanah tersebut dilalaikan dengan cara mengotorinya. Seperti mengkonsumsi minum-minuman keras yang menjadikan mabuk hingga hilang akal, dan mengkonsumsi narkotika. Akal merupakan anugerah Allah yang istimewa, seyogianya digunakan untuk kebaikan, seperti berpikir, meneliti, dan mengamati ilmu Allah. Jangan dibiarkan menganggur, karena salah satu maksiatnya akal yakni membiarkannya tetap bodoh. Dengan hati pun sama. Salah satu titipan Allah yang sangat berharga, jangan sampai dikotori dengan sesuatu penyakit duniawi, seperti hasad, dengki, sombong, haus pujian, dan berburuk sangka. Jika ada yang memuji kita, seperti kamu ganteng, cantik, pinter, dan bijaksana, cukup katakan Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kembalikan pujian itu kepada pemilik asalnya, Allah. Setelah mengucap hamdalah, ucapkan juga semua ini keutamaan dari Tuhanku. Karena sejatinya kita memang tidak memiliki keutamaan dan pujian sama sekali. Segala keutamaan dan pujian berasal dari Allah dan wajib dikembalikan kepada Allah. Islam sangat menganjurkan semua manusia untuk selalu bersyukur. Allah sendiri berfirman bahwa jika kita bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatnya. Namun jika kita ingkar atau kufur, maka akan mendapat siksa yang pedih. Dalam agama Islam, dititipi rasa iman kepada Allah merupakan kebanggaan yang wajib disyukuri, bukan disombongkan. Harus bersyukur karena pernah sujud kepada Allah. Karena di luar sana banyak orang-orang yang belum diberi iman kepadanya. Ketika kita rajin sholat, berjamaah 5 waktu di masjid, jangan sampai sombong karena merasa atas kehendak kita sendiri.
Karena sejatinya Allah lah yang menuntun hati kita untuk tergerak hatinya, sholat 5 waktu dan berjamaah di masjid. Allah masih menitipkan hidayah ke dalam diri kita. Maka ketika sepanjang hari masih diberi hidayah olehnya dan bisa melaksanakan sholat 5 waktu, syukurilah dan jangan sombong. Berbicara masalah kepemilikan tidak akan ada habisnya. Sangat beruntung jika 24 jam pikiran dan hati kita masih terjaga dan selalu bersyukur dari segala titipan Allah. Hidupnya pun akan selalu berkah dan tidak waspada. Hatinya tidak terikat duniawi. Karena memang sejatinya semuanya bukan miliknya. Hidupnya akan santai dan penuh ibadah kepada Allah. Orang yang memiliki hati bersih dan suci, jika Allah menitipkan harta kepadanya, maka akan digunakan kepada kebaikan. Digunakan untuk ibadah, bukan untuk maksiat. Seperti kisah Siti Khadijah, istri Nabi Muhammad SAW yang menghabiskan hartanya di jalan Allah untuk menegakkan agama Islam. Kisah Sayyidina Abu Bakar yang juga menyuruh kaum muslimin mengambil semua hartanya untuk berdakwah. Ketika ditanya, "Kalau kami ambil semua, lalu apa yang kau miliki?" Jawabnya, "Saya masih memiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala." Karena sesungguhnya harta yang disodakohkanlah yang sejatinya kita miliki. Semakin banyak berderma di dunia, maka semakin banyak harta di akhirat. Islam tidak melarang umatnya untuk kaya raya. Justru Islam menyuruh untuk kaya, tapi bukan kaya untuk berfoya-foya, untuk berbangga diri. Karena banyak juga manusia berlomba-lomba memperbanyak harta tapi digunakan untuk pamer dan sebagainya. Jika digunakan di jalan Allah, itu tidak betul, Bapak Ibu jamaah. Maka Islam memerintahkan umat untuk kaya itu untuk membantu fakir miskin, membantu kaum duafa, menyantuni anak-anak yatim. Kalau bukan orang kaya yang dermawan, lalu siapa lagi yang akan membantu mereka? Dan itulah kenapa Allah menciptakan adanya kaya dan miskin. Hakikatnya untuk membantu sesama yang sedang membutuhkan. Dan Islam pun memerintahkan untuk membayar zakat, sedekah, serta bersyukur kepada Allah. Serta menggunakan hartanya untuk kemaslahatan umat manusia. Dan sekali lagi, mengingatkan bahwa segala sesuatu yang memang semuanya dikembalikan kepada Allah. Dan mari jamaah amalkan doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sungguh hanya kepadanya kami akan kembali. Ya Allah, karuniakanlah padaku pahala dalam musibah yang menimpaku dan berilah aku ganti yang lebih baik daripadanya. Semoga Allah memberi ketenangan, kelapangan, dan keikhlasan untuk semua ketentuan yang diberikan. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah, sebelum kultum malam ini saya akhiri, ada sebait lirik lagu religi. Dengan tiada terduga, dunia ini kan binasa. Kita kembali
asalnya kepada Tuhan yang Esa. Demikianlah tema kultum, semua hanya titipan Allah yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan sama-sama belajar untuk lebih baik lagi. Dan kurang lebihnya dalam penyampaian kultum tadi, saya pribadi mewakili kelompok Cempaka Tercinta, tulus ikhlas, mohon maaf lahir dan batin kepada Bapak Ibu jamaah semuanya, Ji. Sami-sami, Bu. Sami-sami, Bu. Terima kasih, maafnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal inayah, wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-'ilma rafa'a sifatul kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khassatallahu ta'ala jami'i kamalatil ubudiyah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin Nabi mala'allahu ta'ala qamtahu sallallahu alaihi wasallam min jalalil a'la jalla wa'ala wa ayyanahu sallallahu alaihi wasallam min jamalil asnaf wa sallallahu alaihi wasallam masruran mansuran wa ala alihi wa ashabihi wa salikina ala nahji fanadu khairan wa firan ma'atuh. Hadirin, hadirah teman-teman di Komite On Air, semuanya saja, di mana saja teman-teman berada. Dewan Syuro pendiri Asatidzah, Ketua Komite On Air serta pengurus harian Komite On Air, Ketua kelompok belajar dari Mawar sampai Kulit, serta pengurus-pengurusnya yang kami hormati, yang kami banggakan, yang kami rindukan. Pertama, marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita, antara lain berupa nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sempat, dan lain sebagainya. Sehingga alhamdulillah pada malam hari ini saya khususnya bisa hadir di Aula Komite On Air yang mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan dan mudah-mudahan menjadi amal baik kita semuanya, karena dengan kata lain thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin, atau kita berikan khitab untuk berthalabul ilmi, atau kita diberikan kewajiban untuk berthalabul ilmi. Sehingga mudah-mudahan dengan kita niat berthalabul ilmi, mudah-mudahan menjadi amal kita, amal baik kita bersama. Amin Allahumma amin. Rahmat salam semoga tetap pada diri kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harapan syafaatnya, mudah-mudahan kita semua anggota keluarga kita tergolong tercatat menjadi umat yang akan mendapatkan syafaat dari dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat teman-teman semuanya, mendasari dari pertemuan pada malam hari ini, yaitu saya akan membacakan surat Al-Anfal, Quran surat Al-Anfal ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. Di mana di situ Allah berfirman dalam Quran surat Al-Anfal ayat 28,
menyampaikan bahwa di situ kita diberikan satu peringatan. Sesungguhnya harta-harta yang diberikan Allah itu adalah cobaan, dan orang yang kemudian dicoba tentunya di situ harus menyadari bahwa ini semuanya adalah cobaan, tidak dengan serta-merta mengakui bahwa ini semua adalah hasil dari kerja keras kita semua. Namun tetap melipatkan daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Di situ disebutkan dengan jelas, dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Tentunya dengan kita diperingatkan bahwa semuanya itu adalah cobaan, harta, anak, istri adalah ujian, maka harapannya setelah kita diberi anugerah berupa apapun, termasuk pengetahuan, termasuk misalnya rupa yang cantik bagi perempuan, rupa yang menawan, dan kemudian rupa yang tampan bagi laki-laki, ini bukan menjadi suatu kebanggaan yang harus dibanggakan, baik ke diri kita sendiri maupun pada orang lain. Dan tentunya dengan yang seperti itu, kita harapannya itu akan menjadi tawadhu atau akan berupaya untuk merendahkan diri di hadapan Allah, dan kemudian mengalami atau menjalani satu kehidupan dengan sesama manusia itu tidak tamak, tidak sombong, dan di samping tidak sombong, dengan kata lain berarti kemudian kita berusaha untuk berakhlakul karimah. Menghadapi orang yang misal, mohon maaf, lebih kurang wawasannya dibanding kita tidak mencemooh, kita tidak membanggakan diri bahwa kita berilmu, berwawasan, dan lain sebagainya. Tapi dengan kita berupaya untuk menghargai sesama manusia, menghargai sesama makhluk, di situ harapannya adalah kita diberikan suatu kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana kemuliaan tersebut menjadikan kita mulia di dunia dan juga mulia di akhirat. Yarhamumullahu tabaraka wa ta'ala, irhamu Allah. Yarhamumullahu tabaraka wa ta'ala, yarhamu. Jadi kita berupaya untuk saling mengasihi satu sama lain. Kita berupaya untuk mencintai satu sama lain. Dengan kata lain, berupaya untuk mengasihi satu sama lain itu bukan hanya sekedar mengasihi terhadap sesama manusia, mengasihi sesama makhluk. Itu adalah perintah Allah kepada kita. Jadi sesama makhluk, sesama manusia, dan tentunya sesama makhluk tersebut bukan makhluk-makhluk yang dibolehkan untuk dibunuh, yaitu khamsu fawasik. Artinya khamsu fawasik itu lima binatang yang fasik, yang haram untuk dimakan. Misalnya ular, gagak, tikus, anjing galak, burung elang. Ini diperbolehkan untuk dibunuh. Jadi saya ulang, di situ disebutkan ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Saya berusaha untuk saling mengasihi satu sama lain. Kata atau penerjemahan dari ar-rahimuna ila akhirih, di situ orang-orang yang mengasihi dan dikasihani oleh Allah, yang maha pengasih, maha suci, dan maha tinggi. Maka sayangilah orang yang ada di muka bumi, niscaya orang yang ada di langit atau malaikat akan mengasihani. Ini kita mengacu pada poin pertama bahwa kita semua
itu merupakan suatu makhluk yang ada yang punya, maksud saya. Suatu makhluk ada yang punya, harta ada yang punya. Harta anak istri adalah ujian, harta anak istri adalah fitnah. Sehingga apabila kita menyadari tersebut, kita berupaya untuk tidak membanggakan diri. Saya ulang, misalnya ilmu, pengetahuan, kemudian rupa yang tampan, rupa yang menawan, dan lain sebagainya, bukan menjadi sesuatu yang kita banggakan, sehingga kita bisa berupaya untuk menjalankan khitab atau perintah ar-rahimuna yarhamhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Kita berusaha untuk mengasihi, saling sayang, menyayangi satu sama lain terhadap sesama makhluk, termasuk terhadap semua makhluk yang ada di muka bumi ini, kecuali 5 binatang yang fasik, yang haram untuk dimakan. Dan dengan kata lain juga, Allah menyampaikan bahwasanya setiap makhluk, khususnya manusia, di situ pada dasarnya menjadi sesuatu yang di situ memang tidak mempunyai daya upaya apapun, mempunyai kekuatan apapun kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala, atau dengan kata lain la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dengan poin di mana apabila kita menyadari semua ini adalah apa yang menjadi kehendak Allah, semuanya adalah apa yang menjadi anugerah Allah untuk kita semua, maka kita mencintai sesuatu tidak berlebihan. Kita menyayangi sesuatu tidak berlebihan, kita membenci sesuatu juga tidak berlebihan. Dengan kata lain juga, ini adalah semua titipan, ini kemudian tidak boleh untuk sombong, dan kita tidak boleh zalim dengan diri kita sendiri, kita tidak boleh zalim terhadap Allah, tidak boleh zalim terhadap sesama manusia. Itu dalam hadis qudsi disebutkan, ya ibadi inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan berbuat zalim atas diriku, dan aku jadikan ia di antara kamu sesuatu yang diharamkan, maka janganlah kamu saling menganiaya satu sama lain. Sehingga dengan kita berpegang teguh pada suatu kata, ini semuanya bukan milik kita. Ini semuanya adalah anugerah yang Allah berikan kepada kita. Ini semuanya adalah titipan, maka kita berupaya untuk selalu syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bersama bahwa Allah menyampaikan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan setelah kita mensyukuri, kita berupaya untuk mentasarufkan apa yang ada, yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak banyak. Kita berupaya untuk berbagi walaupun tidak banyak. Kita berupaya untuk saling mengasihi satu sama lain walaupun kadang-kadang kita menekan rasa ego, menekan kebencian kita. Kita kembalikan bahwa benci, suka ini merupakan sifat manusia yang harus kita kelola. Artinya benci di situ kita kelola dengan perimbangan suka. Suka kita harus kelola dengan perimbangan yang di situ tidak membenci, tidak suka atau benci secara berlebihan, atau kita tidak kemudian tidak berbuat zalim terhadap diri kita sendiri maupun terhadap sesama makhluk. Hadirin wa hadirat teman-teman semuanya, sehingga apabila kita sudah menyadari ini semuanya bukan menjadi hak batin kita, tetapi ini semuanya merupakan suatu yang diberikan atau anugerah yang Allah berikan kepada kita. Maka di situ harapannya tadi saya sampaikan berkali-kali, kita syukur, kita tidak sombong, kita kemudian tawakal, dan kemudian kita berupaya untuk tidak zalim terhadap sesama manusia ataupun terhadap diri kita sendiri.
Karena apabila kita sudah menyadari hal-hal yang seperti itu, tentunya kita tahu bersama bahwa sombong itu merupakan selendang Allah dan makhluk tidak berhak untuk memakai daripada selendang Allah, tidak berhak untuk memakai daripada sifat Allah yang disebut dengan sombong. Hadirin hadirat teman-teman semuanya, maaf segala khilaf, sekilas yang saya sampaikan karena saya ditunggu sama teman sehingga tidak bisa menyampaikan secara tertib, bisa menyampaikan secara teratur, tidak bisa menyampaikan atau mengurai hal ini, tema ini secara gamblang barangkali tidak sampai pada akhir waktu yang ditentukan. Akhir kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kemudian untuk doa dan seterusnya mohon maaf dari teman-teman nanti yang akan memimpin doa. Saya mohon maaf turun. Sami-sami apa matur suwun. Wabarakatuh. Waalaikumsalam.